Saya akan menjelaskan tentang tema tahun ini. Tema tahun ini, tema dari JKI Messianic Encounter adalah real action atau tindakan nyata atau aksi nyata. Kalau kita pengen bepergian yang jauh gitu ya, pergi jauh, kendaraan yang paling cocok itu kan kemungkinan besar mobil. Ya pesawat mahal gitu ya, kereta juga nggak kalah mahal. Tapi kadang-kadang jauhnya ya tidak sejauh itu sampai harus naik pesawat gitu ya. Tapi kendaraan yang paling cocok untuk dipakai untuk bepergian jauh bersama beberapa teman kita atau mungkin bersama beberapa kerabat kita, kendaraan yang paling cocok itu mobil. Betul ya? Ketika semua orang sudah masuk ke dalam mobil, pertanyaannya adalah gini, apakah mereka sudah bisa pergi ke tempat yang mereka tuju? Semuanya udah masuk ke mobil. Bisa? Enggak. Kenapa? Karena mobilnya, mesinnya harus dinyalain dulu. Percuma masuk ke mobil doang mesinnya nggak nyalain. Betul? Nah, setelah itu baru bisa jalan? Enggak. Mesin nyala, nggak percuma juga. Mesin nyala, tapi kalau nggak dikendarai. Nggak ada yang nginjek gas, nggak ada yang megang setir. Mobil itu harus dikendarai, makanya. Baru dia bisa bergerak. Salah satu syarat supaya mobil bisa dikendarai adalah pertama, jelas harus ngerti cara mengendarai mobil. Repot gitu kalau sekarang. Ayo, Nopi, nyetir ya. Ya. Masuk koran kita gitu ya, ntar masuk detik.com kita ntar. Gitu. Tapi untuk bisa mobilnya dikendarai juga perlu ada yang namanya pengendaranya. Harus ada orangnya. Baru mobil bisa dikendarai dan barulah mereka bisa sampai ke tempat yang mereka mau tuju. Nah, gereja adalah kendaraan yang bisa dipakai bersama-sama untuk menuju goal yang sama. Gereja adalah kendaraan yang bisa dipakai sama kita ini untuk mencapai goal bersama-sama. Dengan teman-teman dalam satu komunitas tentunya ya. Tapi goal tersebut nggak akan bisa tercapai kalau yang di dalam komunitas itu hanya jago berteori. Percuma. Bukan berarti teori nggak perlu. Perlu, penting malah. Tapi orang yang jago teori nggak terlalu dibutuhkan kalau nggak pernah ada prakteknya. Kalian bisa nanya sama si Livi, Ci, cara masak sop ayam yang enak, gimana resepnya gitu. Dikasih tahu. Resepnya ini. Tapi nggak pernah masak. Nggak pernah ada ininya, hasilnya. Siapa yang bisa percaya kalau masakan yang resep yang silifikasi itu enak? Kalau nggak pernah ada yang masak gitu. Nggak pernah ada yang nyoba. Minimal kalau sampai nggak enak, setidaknya resep ini ketahuan nggak enak. Betul nggak? Tapi kalau cuma sebatas resep, kalau resep ini nggak pernah ada yang nyoba, nggak akan ada yang pernah tahu resep ini enak apa enggak. Orang yang cuma jago teori, tapi nggak pernah praktek, itu seperti orang yang di dalam mobil. Hanya tahu cara masuk ke dalam mobil. Dan dia hanya mau tahu cara masuk ke dalam mobil, tanpa mau tahu cara nyalain mesinnya, cara ngendarainnya. Itu orang yang cuma tahu teori. Cuma mau masuk aja udah. Jadi mobilnya nggak pernah gerak. Jadi kayak macam naik odong-odong kita, gitu ya. Diem di tempat, gerak, tapi diem di tempat, gitu ya. Nah, cara mengendarai mobil hanya bisa didapat melalui praktek di lapangan. Kalau nggak pernah dipraktekkan, percuma. Dia tahu itu injekan tuh, ada 3, ada 2, ya kadang-kadang 1. Yang 1 itu membongkar. Tetap mobil kan, walaupun mobil-mobilan nih, tetap. Karena harus membiasakan diri dengan pedal mobil. Harus dibiasain. Jangan kalau tahu doang tapi ototnya nggak pernah terlatih untuk mengendarai mobil, sama juga bohong. Harus terbiasa juga dengan setir. Lihat spion. Ngomong tahu nggak kenapa spion itu harus 2? Karena kalau 1 kesepian. Harus 2. Jadi spion. Nah, kita tunggu sini. Oke. Nah, cara mengendarai mobil hanya bisa didapat dengan melalui praktek lapangan gitu. Harus biasakan dengan cara menginjak
pedal, cara memegang setir, melihat spion, dan sebagainya. Tanpa praktek, semuanya hanya jadi teori dan nggak ada hasil. Selama 3 tahun lebih, JKI Messianic Encounter berdiri, semua sudah diberikan bekal pengetahuan tentang firman Tuhan dan cara menghadapi godaan di dunia ini. Udah 3 tahun nih kita dibekali terus, dikasih tahu terus. Baru teori. Tapi untuk menghasilkan buah pertobatan harus melalui praktek lapangan. Prakteknya apa? Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bertindak sebagai anak Tuhan. Karena itu yang seharusnya jadi identitas kita. Kita ngaku kita anak Tuhan, tapi tindakan kita, kelakuan kita kayak anak setan misalnya kayak gitu. Siapa yang mau percaya? Oh, berarti apa yang kita pelajari di gereja selama ini percuma. Karena yang dipelajari apa, yang dipraktekin apa. Ngakunya anak sini, tapi tiap hari pulangnya ke rumah orang lain, kayak gitu loh. Nah, itu orang yang tidak punya buah pertobatan. Dikasih pupuk terus, ketanam terus di tanah, tapi nggak menghasilkan buah. Nah, itu yang akan jadi masalah. Karena itu yang seharusnya jadi identitas kita adalah hal-hal seperti yang tadi saya bilang. Cara kita berkomunikasi, cara kita berpikir, bertindak, semuanya itu identitas kita sebagai anak Tuhan. Nah, saya sekarang ajak semua anak-anak di JKI Messianic Encounter sama-sama memberi tindakan nyata sebagai anak Tuhan. Istilah kata gitu, jangan cuma jago kandang. Sekarang tahun ini saatnya kita harus berani keluar. Kita praktekin apa yang udah kita pelajarin. Kita sama-sama bangun komunitas ini supaya bisa bergerak lebih jauh dan lebih lama untuk membawa nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Yang punya ide ini itu gitu buat komunitas ini, ayo wujudin lewat praktek supaya idenya nggak lewat gitu aja dan idenya bisa ada realisasi. Kalau misalnya punya ide, kok gue pengen ada acara gini, gue pengen ada penjangkauan gini, ayo, itu ide kan? Jalanin dong, praktekin. Gimana caranya supaya itu bisa jalan? Pikir makanya. Nggak kuat gue mikir sendiri, ya mikir rame-rame. Ya untuk itulah kita tinggal dalam satu komunitas yang sama. Nah, itu di gereja. Begitu juga kalau di rumah sebagai anggota keluarga. Kalau ingin anggota keluarga kita mengalami Messianic Encounter di rumah, ya jadi teladan di rumah. Repot kalau misalnya keluarga kita ngelihat kita juga, sama aja kayak gitu. Repot, kita harus jadi teladan juga di rumah. Tunjukkan kalau label anak Tuhan yang dalam diri kita bukan sekedar status yang nempel doang. Tapi juga ada tindakan nyata di dalamnya. Begitupun di dunia kerjaan. Sosialisasi. Dimanapun lah pokoknya. Beri tindakan nyata sebagai anak Tuhan supaya dunia bisa melihat kalau kita adalah satu. Kata firman Tuhan. Satu dalam tubuh Kristus, satu visi seperti yang dirindukan Tuhan Yesus, yaitu supaya semua orang bisa mengalami Messianic Encounter atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dengan Mesias. Karena kalau seseorang mengalami Messianic Encounter, sudah dipastikan akan ada perubahan dalam hidupnya. Udah pasti. Nggak mungkin enggak. Kalau rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi hidupnya nggak pernah berubah, berarti dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus itu sendiri. Semua khotbah yang dia dengar, semua pelatihan yang dia dapat, cuma sebatas teori. Makanya kenapa nggak pernah mengalami perubahan. Jadi itu visi kita tahun ini. Kita harus ada real action, tindakan nyata, dimanapun kita ada. Amin.